action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Karisma Alvin Zakia dengan NIM 232101010080 dari kelas PAI A4. Nah, di sini aku akan membahas tentang materi pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Poin pertama, kita akan membahas tentang konsep pendidikan Islam dan mobilitas sosial di masyarakat. Yang pertama, kita akan mengenal tentang apa sih itu pendidikan, yaitu pendidikan adalah salah satu upaya pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditunjukkan kepada semua peserta didik secara formal maupun non-formal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada ketentuan umum disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, mendefinisikan pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antar profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pendidikan Islam seperti yang dijelaskan di atas mengandung arti menekankan kepada perubahan tingkah laku dari yang buruk kepada yang baik melalui proses pengajaran. Perubahan sebuah tingkah laku itu bukan saja meliputi kesolehan individu, tetapi juga kesolehan sosial. Kesolehan ini harus terwujud secara baik, secara nyata dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pendidikan memiliki tujuan yang mengacu kepada salah satu falsafah hidup dalam Islam. Sebab antara tujuan dan falsafah hidup sangat berkaitan erat kaitannya. Sudah jelas bahwa falsafah hidup kita sebagai manusia berakal di dalam ajaran Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya mengajarkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim harus betul-betul ditujukan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun teori pendidikan Islam menurut para ahli yaitu 1. Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Yang kedua, menurut Zuhairi, pendidikan agama Islam berarti usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dari beberapa definisi di atas, maka berkesimpulan bahwa yang dimaksud pendidikan agama Islam adalah suatu aktivitas atau usaha-usaha, tindakan, dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta terencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian anak didik yang sesuai dengan norma-norma yang ditentukan oleh ajaran agama. Yang kedua, ada pengertian mobilitas sosial. Menurut Hadinoto, mobilitas sosial adalah perpindahan seorang atau sekelompok orang dari kedudukannya yang satu ke kedudukan yang lain. Contohnya yaitu kedudukan seorang guru yang begitu terhormat pada zaman dahulu sudah tidak lagi berada pada posisi yang tinggi pada zaman sekarang. Adapun teori mobilitas sosial menurut para ahli, yang pertama yaitu teori Martin Lipset dan Hans Zederbeter. Tentang mobilitas sosial difokuskan pada penyebab dan dimensi mobilitas sosial. Penyebab pertama adalah supply dari posisi status yang tidak terisi, dan yang kedua adalah terjadinya pergantian peringkat. Yang kedua, teori Rappel-Turner.
Teori ini mengaitkan sistem pendidikan di Amerika dan Inggris dengan mobilitas vertikal di kedua negara tersebut. Yang ketiga, teori Pittman terkait dengan kesempatan atau peluang mobilitas. Sorokin berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua orang mempunyai kesempatan yang benar-benar sama dengan orang lain untuk dapat berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Teori ini mendefinisikan mobilitas sosial secara luas sebagai perpindahan orang dalam ruang sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis mobilitas sosial. Ada 3 tipe jenis dasar mobilitas sosial, yakni yang pertama mobilitas generasi, merujuk pada suatu perubahan yang terjadi di antara generasi. Yang kedua yaitu mobilitas sosial ke atas, apabila terjadi suatu perubahan yang terjadi mengalami kenaikan status. Dan yang ketiga yaitu mobilitas sosial ke bawah, apabila terjadi suatu perubahan yang terjadi mengalami penurunan statusnya. Adapun saluran mobilitas sosial, Gunawan dalam ID menjelaskan bahwa menurut P.A. Sorokin, saluran mobilitas sosial terdiri dari A. Angkatan bersenjata, B. Lembaga keagamaan, C. Lembaga pendidikan, D. Organisasi politik, dan E. Ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Yang pertama, adapun faktor pendorong mobilitas sosial yaitu perubahan kondisi sosial. Yang kedua, ekspansi teritorial atau perluasan daerah. Yang ketiga, komunikasi yang bebas. Dan yang keempat, pembagian kerja. Dan yang berikutnya adalah adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan upaya yang dilakukan oleh pendidik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya sarana dan prasarana yang mencukupi. Yang kedua, dukungan pendidik sejawat dan tendik atau tenaga kependidikan. Yang ketiga, adanya penuh dari kepala sekolah. Yang keempat, yaitu adanya kesadaran peserta didik. Dan yang kelima, yaitu dukungan orang tua dari peserta didik tersebut. Poin C yaitu tujuan pendidikan Islam dalam masyarakat. Quraish Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara teoritis, tujuan akhir dalam pendidikan Islam dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan normatif, yakni tujuan yang ingin dicapai berdasarkan norma-norma yang mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak diinternalisasi. Yang kedua, tujuan fungsional, yakni tujuan yang sasarannya diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk memfusikan daya kognitif. Dan yang ketiga yaitu tujuan operasional, yakni tujuan yang mempunyai sasaran teknis manajerial. Selanjutnya yaitu poin D, pengaruh pendidikan Islam terhadap peningkatan status sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dalam mobilitas sosial. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan, seseorang dapat meningkat dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata memberikan kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan golongan yang rendah. Poin E, yaitu dampak yang dihadapi pendidikan Islam terhadap peningkatan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan mobilitas sosial. Yang pertama yaitu peningkatan status sosial. Yang kedua, peningkatan perekonomian. Yang ketiga, peningkatan kesempatan. Dan yang keempat, peningkatan kesadaran. Poin F yaitu peran pendidikan Islam dalam mendorong mobilitas sosial. Mobilitas sosial dalam suatu masyarakat tertentu dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong terjadinya mobilitas sosial. Lebih lanjut, menurut Minabari, peran pendidikan sosial harus dapat mewujudkan diri untuk menjadi sarana atau media mobilitas sosial, sehingga harus menekankan pada pemerataan kualitas pendidikan
Pada penelitiannya, Fatih Nasarani menyatakan bahwa pendidikan dapat dikatakan sebagai elevator sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan posisi sosial seseorang. Selanjutnya yaitu poin G, fungsi-fungsi pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Yang pertama, sebagai satu kekuatan berarti pendidikan mempunyai kewenangan yang cukup kuat bagi rakyat banyak untuk menentukan suatu dunia atau arah kehidupan yang pasti. Yang kedua yaitu cerdas dapat pula bermakna sempurna pertumbuhan tumbuhnya seperti sehat dan kuat fisiknya. Sedangkan kata emosional berasal dari bahasa Inggris emotion yang berarti keibaan hati, suara yang mengundang emosi, pembelaan yang mengharukan, pembelaan yang penuh perasaan dalam perkembangan menjadi kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Ketiga, sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Pendidikan dipercaya menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Fungsi pendidikan sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan yang terakhir yaitu poin H, hubungan antara pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial seperti yang dimukakan oleh Robert dalam Bahar bahwa sistem pendidikanlah yang menjadi mekanisme mobilitas sosial. Yang terakhir yaitu poin H, hubungan antara pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Hubungan antara pendidikan dengan mobilitas seperti yang dikemukakan oleh Robert G. Burgess dalam Bahar bahwa sistem pendidikanlah yang menjadi mekanisme mobilitas sosial. Pendapat Ivan Reid menyatakan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam mobilitas sosial, sekalipun tidak tertuju pada penempatan pekerjaan tersebut. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam mobilitas sosial, kita mengetahui bahwa kualifikasi pendidikan harus dihubungkan secara langsung dengan jenis pekerjaan. Dari penjelasan di atas memberikan pandangan kepada kita bahwa untuk melakukan sebuah mobilitas sosial tidak cukup hanya mengandalkan ijazah madrasah saja, bahkan tidak sedikit yang berijazah berpendidikan tinggi yang sulit dalam melakukan mobilitas sosial. Oleh karena itu, pihak madrasah harus kreatif dalam mengembangkan life skill atau keterampilan agar siswa yang menyelesaikan pendidikan di madrasah mampu bersaing di tengah masyarakat. Para siswa alumni madrasah tidak hanya mengandalkan menjadi honorer atau tenaga kasar di sebuah perusahaan, namun justru mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Kesimpulan dari materi ini menekankan bahwa pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam membangun karakter dan keterampilan individu untuk mendukung mobilitas sosial di masyarakat, terutama di kalangan umat muslim. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pemahaman agama, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan intelektual yang luas, dengan landasan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Pendidikan ini membantu mencetak individu yang mampu bersaing dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan Islam dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam yang menyediakan pelatihan keterampilan dan wawasan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, beberapa faktor masih menjadi tantangan bagi pendidikan Islam untuk berfungsi optimal sebagai pendorong mobilitas sosial. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang kita bahas pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.